sesuai tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkenaan dengan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Alasannya karena bagaimana akan mencerdaskan kehidupan bangsa jika tidak adanya pemerataan penerapan sistem pendidikan, yaitu penerapan kurikulum di seluruh sekolah Indonesia. Apalagi kurikulum PSP ini hanya diterapkan pada sekolah-sekolah tertentu saja. Maka akan munculnya kesenjangan antara sekolah yang menerapkan dan sekolah yang tidak menerapkan kurikulum PSP dari berbagai aspek. Misalnya, perbedaan teknis pembelajaran, tingkat pemahaman siswa, dan tingkat prestasi belajar, dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, peluang adanya kemajuan bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan melalui kurikulum PSP ini sangat kecil. Keberhasilan penerapannya pun masih perlu dipertanyakan. Sebaiknya, dalam memutuskan pergantian kurikulum, harus memikirkan segala pertimbangan yang ada. Tidak perlu tergesa-gesa, pikirkan sebab akibatnya, karena generasi penerus bangsa yang menjadi taruhannya. Silakan pendapat yang kedua. Menurut saya, dengan adanya pergantian kurikulum PSP akan sangat tidak efektif dan terjadi banyak masalah untuk guru maupun untuk siswanya. Karena banyak sekali perubahan yang terjadi dari segi jam pelajaran, penggabungan mata pelajaran, dan perubahan KD. Dan itu semua dilakukan dengan cara terburu-buru. Seperti contoh, dalam jenjang SD, pelajaran IPA dan IPS disatukan menjadi IPAS. Menurut saya, itu akan tidak efektif karena seharusnya sejak SD menanamkan berpikir keilmuan yang ada pada pelajaran IPA. Lalu, banyak juga guru yang mengeluh karena di kurikulum ini guru dituntut untuk mengatur pembelajarannya sendiri. Sedangkan banyak juga materi ajar dan buku yang masih belum tersedia. Melihat hal tersebut, bagaimana pembelajaran akan berjalan dengan baik jika kurikulum yang diterapkan belum sepenuhnya dipahami oleh guru? Pendapat selanjutnya. Baiklah, pada video yang telah saya saksikan, yang mana video tersebut berjudul Kurikulum Sekolah Penggerak Ganti Kurikulum, opini dari Kompas Ki Darman Ningtyas. Sepanjang video telah menjelaskan bahwa tahun ajaran 2021/2022 telah ditetapkan kurikulum baru di 2.500 sekolah penggerak. Menurut saya, yang disoroti dari opini dari video tersebut, kita perlu menggarisbawahi yaitu ganti menteri, ganti kurikulum, sehingga muncullah opini-opini yang dijabarkan di dalam video tersebut. Nah, dari pergantian kurikulum 2013 yang telah saya cermati, itu terkesan menyampaikan bahwa Kemendikbudristek telah diam-diam membuat kurikulum baru yang terkesan terburu-buru. Opini dari Kompas Ki Darman Ningtyas menurut saya sangat mewakili pendapat dari orang-orang awam yang belum bisa menyampaikan pendapat tentang kurikulum baru, karena di dalamnya menyampaikan sebuah pertanyaan-pertanyaan kebingungan mengenai kurikulum tersebut. Kebingungan tersebut diantaranya seperti metode pengajaran yang dilakukan di kurikulum sekolah penggerak, serta mata pelajaran yang dihilangkan atau ditambahkan yang terkadang membuat bingung anak didik dan tenaga pendidik. Di dalam video tersebut juga memaparkan bahwa alasan-alasan diberlakukannya kurikulum baru yang bertujuan untuk menjelaskan apa yang akan terjadi jika kurikulum tersebut diterapkan, sehingga kita juga bisa menelaah atau berpendapat mengenai apakah sebenarnya baik kurikulum ini jika diterapkan di tahun ajaran 2021. Dapat disimpulkan bahwa pendapat saya setelah mencermati video mengenai kurikulum tersebut, ada baiknya kita lebih dulu mencari tahu kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan atau apa yang akan terjadi jika kurikulum tersebut diterapkan. Untuk pernyataan di awal tentang ganti menteri, ganti kurikulum, sebenarnya menurut saya itu tidak apa-apa karena
Bisa saja setiap menteri yang baru mempunyai inovasi dan tujuan yang lebih menekankan pada rencana baru untuk pendidikan yang lebih baik lagi. Lalu untuk pergantian kurikulum dari 2013 ke kurikulum sekolah penggerak, itu juga menurut saya sebenarnya tidak apa-apa. Itu bagus untuk pendidikan di Indonesia. Tetapi saya khawatir jika opini ganti menteri ganti kurikulum terus terjadi, maka akan menyebabkan kebingungan bagi siswa maupun tenaga pendidik karena harus melakukan penyesuaian di setiap kurikulumnya. Ada baiknya, menurut saya, lebih baik jika kurikulum sebelumnya yang dirasa kurang baik atau kurang sempurna, maka untuk kedepannya harus menyempurnakan atau memperbaiki kurikulumnya daripada menggantinya. Terima kasih. Baik, selanjutnya menurut saya kurikulum penggerak ini tidak efektif untuk digunakan karena guru harus menyesuaikan kembali pelajaran serta guru juga akan merasa kerepotan jika harus mengubah jadwal pelajaran dan harus menyesuaikan kembali. Mungkin opini saya hanya segitu. Selanjutnya jadi menurut saya kurikulum penggerak sekolah kan itu baru-baru ada. Jadi si pelatihannya juga kan cuma sebentar, terus banyak guru yang masih belum memahami kurikulum sekolah penggerak itu. Jadi kebanyakan jadi banyak kendala untuk kedepannya gitu. Terima kasih. Baik, sekian penuturan pendapat-pendapat dari anggota kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.